Halo, selamat pagi teman-teman. Kok baru 2 orang, yang lainnya kemana nih? Halo Anderson, Andrew. Teman-temannya yang mana ini? Richard mana Richard? Siang, Bu. Siang Anderson. Teman-teman yang lainnya kemana Anderson? Tahu nggak? Kurang tahu. Mana ini? Kita ada berapa orang? Ada 14. Baru 2 orang yang hadir. Kemana ini? Saya panggil dulu. Oke, ya nanti ya. Oke, sebentar. Oke, Nadia baru masuk, yang lainnya. Halo. Richard KTP, kenapa nih KTP? Richard bikin KTP gitu maksudnya. Yang lainnya pada kemana teman-teman? Oke, hanya 3 orang. Baik, yuk kita awali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas, kita presentasikan, kita pelajari pada hari ini, kita analisis, entah kita mau analisis film ataupun buku, semua bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kenapa hanya 3 orang? Nadia, ada yang tahu kemana saja teman-temannya? Nggak tahu deh, Bu. Belum, tidak tahu. Ya. Oke, Richard KTP, maksudnya Richard bikin KTP. Oke, baik. Kalau begitu kita analisis film saja, karena hanya sedikit, tidak tahu kemana ya. Kita akan menganalisis sebuah film. Ini Ibu rekomendasikan film yang menarik sekali. Ini adalah drama Prancis dalam bahasa Prancis, menceritakan tentang persahabatan sejati antara 2 orang yang perbedaan ekonomi yang cukup tinggi, perbedaan suku bangsa ya. Suku bangsa kayak enggak ya? Ya, perbedaan ras antara kulit gelap dengan kulit putih. Ya, baik kita saksikan secara langsung saja untuk mempersingkat waktu sambil menunggu teman-temannya hadir. Selamat menyaksikan trailernya. Bakari Idris Basari adalah seorang pria yang penuh semangat walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Pada suatu hari, Idris mengikuti sebuah wawancara untuk menjadi perawat seseorang yang bernama Philippe Pozzo. Philippe ini menderita kelumpuhan, namun ia juga adalah orang yang kaya raya. Berbeda dengan calon perawat lain, ternyata alasan Idris ikut wawancara di situ bukanlah untuk jadi perawatnya si Philippe, tapi biar dapat tanda tangan bukti kehadirannya di wawancara, agar si Idris ini bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah. Di tengah wawancara,
Dries sampai berdebat sama Philippe dan saling beradu pengetahuan tentang musik. Ia juga merayu asisten cantik Philippe yang bernama Magali. Melihat semua kelakuan Dries yang ngeselin, tadinya Philippe berencana buat nolak si Dries. Tapi karena kasihan, Philippe akhirnya berjanji besok ia akan menandatangani surat wawancaranya si Dries. Selesai wawancara, Dries yang mau pulang, di situ dia mengambil salah satu telur hias di rumah Philippe. Setelah itu, Dries pun lalu pulang ke rumah kecilnya yang sangat sesak karena ia tinggal bersama dengan banyak adik-adiknya. Tu veux quoi du Tu viens d'où? Lalu saat sang ibu baru pulang kerja dan melihat Dries, ibu Dries ini pun marah besar karena ternyata Dries sudah menghilang selama 6 bulan tanpa memberi kabar. Gak hanya itu, ibunya juga kesal saat tahu ternyata si Dries ini sampai sekarang masih saja pengangguran. Karena muak melihat anaknya yang paling tua itu nggak bisa diandalkan, maka sang ibu pun mengusir Dries dari rumah. Keesokan harinya, Dries mendatangi rumah mewah Philippe lagi untuk mengambil surat wawancaranya. Tapi di situ, Dries kaget waktu mendengar cerita dari kepala perawat yang bernama Yvonne. Yvonne berkata bahwa ternyata selama ini sudah banyak perawat yang datang dan pergi dengan cepat karena mereka tak tahan setelah bekerja selama 2 minggu di sana. Padahal walaupun jam kerjanya panjang, yaitu 24 jam, tapi mereka sudah ditunjang fasilitas yang sangat nyaman, mulai dari kamar mewah hingga menu makanan yang enak setiap harinya. Dan di hari itu, nggak disangka-sangka, Philippe tiba-tiba memutuskan untuk memperkerjakan Dries selama 1 bulan sebagai percobaan. Karena Dries juga lagi nganggur dan gak punya kesibukan lain dan dia juga habis diusir, Dries akhirnya menerima keputusan Philippe tersebut. Lalu tugas Dries sebagai perawat Philippe pun dimulai. Quoi? Di hari pertamanya sebagai perawat, Dries seringkali membuat kesalahan, mulai dari ketiduran saat memijat Philippe, Oh, debout! membersihkan kaki Philippe menggunakan sampo, Enfin écoute, hingga dengan sengaja menumpahkan air panas ke kaki Philippe yang mati rasa karena lumpuh. mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fabriques encore? Eh mais en fait vous sentez rien du tout là. Vous avez fini de jouer, non? Non rien, il s'en fout, Ya, tiens. ini yang dinamakan Arrête, dengan udah brûlé. lumpuh ya Dan teman-teman ya, sampai disiram sampailah pakai air saat panas pun Dries ditugaskan tidak terasa sama untuk sekali ya. Luar biasa ya. membersihkan pantatnya si Philippe. Suruh bersihin Di situ pantatnya Dries langsung ya. emosi dan menolak mengerjakannya sambil bersumpah bahwa seumur hidupnya ia tak akan pernah sudi melakukan hal itu karena merasa jijik. Akhirnya tugas itu pun dikerjakan perawat lain. Kemudian tugas demi tugas Dries terus berlanjut. Du coup, je risque de m'évanouir. Pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut. Pakai stocking buat orang laki, dia malu ya. Bayangin loh preman jalanan loh teman-teman suruh melakukan hal-hal seperti ini, itu tidak mudah ya teman-teman. Kok tidak dari hati ya. Tuh, karena bagaimana dia melihat wanita cantik ya. Poubelle. Non, avocat. Bon appétit. Oh. Eh. Pardon. Oh merde, putain, j'oublie tout le temps. Il est presque 9h, Philippe vous attend. Keesokan harinya saat Dries akan mengantar Philippe ke sebuah galeri lukisan, ia menolak memakai mobil yang mirip seperti ambulan. Akhirnya Dries memilih mobil lain yang lebih mewah. C'est-à-dire que malheureusement,
Bayangkan ya, orang kaya tapi pakai mobil, baru bisa merasakan mobil mewahnya hari ini. Wow. Saat sampai di sana, Dries merasa bingung karena Filipe terus-menerus memandangi sebuah lukisan abstrak selama 1 jam lamanya. 1 jam Padahal dilihat bagi itu. Dries, lukisan tersebut hanyalah sebuah lukisan asal-asalan. Setelah melihat lukisan itu dengan sangat lama, Filipe lalu berniat untuk membeli lukisan asal-asalan tersebut dengan harga 41.000 euro atau sekitar 700 juta rupiah. Wow, Dries pun 700 juta kaget, hanya untuk tapi seperti karena ini ia ya. tahu kalau Filipe kaya raya, maka dia nggak bisa nahan tuh bocah. Beberapa waktu kemudian, ada seorang rekan Filipe yang memberitahunya untuk berhati-hati pada Dries. Karena si Dries ini ternyata baru aja bebas dari penjara selama 6 bulan gara-gara mencuri. Ia juga mengingatkan kalau Dries adalah orang yang kasar dan berandalan. Tapi pada akhirnya, Filipe justru mengatakan bahwa Dries sebenarnya tidaklah seburuk yang dibayangkan rekannya tersebut. Karena Filipe merasa sangat puas dengan perawatannya Dries itu. Filipe juga menceritakan salah satu kelebihan Dries adalah ia pintar menghibur orang dengan cara yang nggak disangka-sangka. Keesokan harinya, Dries menemukan rahasia Filipe yang membuatnya cukup kaget. Karena ternyata selama ini Filipe suka mengirim surat pada seorang wanita yang bernama Eleanor. Dan sejak saat itu, Dries jadi sangat penasaran dengan hubungan spesialnya si Filipe dan Eleanor tersebut. Beberapa waktu kemudian, Dries melihat Filipe yang sesak nafas serta demam karena efek samping pengobatannya. Mengetahui Filipe butuh udara segar, dengan sigap Dries langsung segera membawanya keluar dengan kursi roda, walaupun saat itu Dries masih ngantuk banget. Gak lama setelah itu, Dries ngajak Filipe berkeliling kota Paris untuk menikmati pemandangan indah sebelum matahari Dan terbit. ini adalah Saat terapi sedang supaya berkeliling tidak di sana, merasakan sakit Dries kembali. lalu memberi Filipe rokok ganja miliknya sebagai pengobatan agar ganja tersebut bisa mengurangi rasa sakit Filipe. Ya, ada beberapa Dries di obat situ yang akhirnya mengandung bertanya ganja tentang atau bagaimana hubungan narkoba cintanya untuk Filipe dan Eleanor. pengobatan. Karena dia bingung bagaimana caranya si Filipe bisa mesra-mesraan sama cewek padahal seluruh tubuhnya mulai dari bawah leher sampai tumit telah mati rasa dan lumpuh total. Filipe pun akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Filipe mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Elisa. Filipe lalu mengatakan kalau sebenarnya bukan penyakit ini yang membuatnya merasa menderita. Namun, yang membuatnya lebih menderita adalah kenyataan bahwa Alice telah pergi untuk selamanya. Filipe juga menceritakan, meskipun ia rutin menjalani pengobatan dengan biaya yang sangat mahal, ia tetap aja diperkirakan hanya bisa hidup sampai di usia 70 tahun. Tak lama kemudian setelah obrolan mereka berdua yang hangat dan akrab, Filipe akhirnya menunjuk Dries sebagai perawat tetapnya karena ia berhasil melewati masa percobaan dengan baik. Namun di saat yang bersamaan, Filipe juga meminta Dries untuk mengembalikan telur hias pemberian Alice yang telah diambil Dries. Ternyata diam-diam si Filipe ini tahu kalau Dries sering mencuri barang-barang di rumahnya. Tapi di situ Dries malah bilang kalau dia nggak tahu soal telur yang dimaksud Filipe. Padahal dalam hati si Dries itu lupa naruh tuh telur di mana. Keesokan harinya Dries menjemput adiknya sepulang sekolah. Tapi di perjalanan, ternyata ia mampir terlebih dahulu ke kantor polisi karena salah satu adik Dries terseret kasus ganja. Untungnya adik laki-laki Dries yang bernama Adama ini dibebaskan karena masih di bawah umur. Di rumah Filipe, Dries melihat Filipe yang sedang menulis sebuah puisi untuk Eleanor dengan bantuan Megeli. Dries pun lalu meledeknya karena puisi itu isinya cuma rayuan-rayuan gombal aja. Tapi di situ Dries kaget saat mengetahui kalau Filipe selama ini belum pernah bertemu dengan Eleanor. Padahal mereka berdua udah pacaran selama 6 bulan. Karena kesel sama hubungan mereka berdua yang gak jelas, Dries pun langsung nelpon Eleanor yang nomornya ada di surat. Dan setelah dipaksa sama si Dries, akhirnya Filipe berani ngobrol sama si Eleanor. Di situ Filipe juga mengirimkan fotonya pada Eleanor. Beberapa waktu kemudian, saat mereka sedang menonton sebuah opera, Dries berusaha membuat Filipe pede dengan berkata bahwa Filipe itu sebenarnya nggak perlu minder sama kekurangan fisiknya, karena zaman sekarang cewek lebih suka pria tajir daripada yang sempurna secara fisik. Momen kebersamaan mereka berdua itu pun terasa sangat dekat dan hangat. Hari demi hari berlalu hingga pada suatu saat
Dries mengamuk gara-gara putrinya si Filipe itu nggak sopan sama Dries. Tapi ternyata sikap nggak ada akhlaknya Elisa ini tak hanya pada Dries saja, namun juga pada seluruh pelayan Filipe di rumah tersebut. Dries lalu meminta izin Filipe untuk menampar putrinya itu biar dia dapat pelajaran dan mau berubah. Namun Filipe melarang Dries karena ia merasa nggak tega. Karena kesal melihat sikap Filipe yang terlalu memanjakan putrinya itu pun, Dries langsung pergi ke kamar dengan perasaan yang sangat kesal. Tak lama kemudian, Dries terlihat sedang melukis sebuah lukisan abstrak yang dulu ia anggap aneh. Di sisi lain, berkat dorongan dari Dries, Filipe kini mulai berani menegur putrinya agar bersikap lebih sopan pada orang lain. Setelah itu, Dries kembali menjalankan rutinitasnya sebagai perawat Filipe. Tapi ada yang beda nih guys. Jika sebelumnya Dries melakukan tugas dengan serius dan tegang, kini ia menjalankan tugasnya tersebut dengan lebih santai dan enjoy. Seakan-akan merawat Filipe itu telah menjadi hiburan tersendiri bagi si Dries. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dries dan Filipe pun semakin akrab. C'est toi qui as fait ça. Je dis pas que je le mettrai. Faut voir. À votre avis, on peut en tirer combien? J'adore. Je peux pas, là, c'est pas possible, là. Setelah itu Filipe bersiap mengadakan pesta ulang tahunnya. Tapi sebelum hari tersebut tiba, Filipe mengatakan pada Dries bahwa ia bosan dengan sikap keluarganya yang memperlakukan dia seperti orang sekarat. Secara tak langsung momen curhat ini pun mengisyaratkan bahwa Filipe semakin nyaman dengan Dries yang memperlakukannya lebih manusiawi. Setelah itu pesta ulang tahun Filipe pun akhirnya digelar. Filipe di sana telah menyewa grup musik orkestra untuk memeriahkan pestanya. Di sisi lain, Dries melihat Elisa yang sedang mengurung diri di dalam kamar sambil menangis. Ia kemudian mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia sampai menangis. Elisa pun berkata bahwa dia baru aja diputusin pacarnya yang bernama Bastian. Elisa lalu tiba-tiba minta tolong pada Dries untuk berbicara dengan Bastian. Awalnya Dries menolak karena nggak mau ikut campur hubungan mereka. Namun setelah Elisa berkata akan memberikan Dries uang yang cukup banyak, maka Dries pun akhirnya mau. Di sisi lain, Filipe sedang menawari temannya lukisan abstrak yang sebelumnya Dries buat sendiri dengan harga sebesar 11.000 euro atau sekitar 188 juta rupiah. Lalu di puncak perayaan pesta ulang tahun tersebut, tiba-tiba Dries ngedance sambil mengajak semua orang di sana untuk ikut berdansa bersama. Hal itu ia lakukan hanya untuk menghibur Filipe yang menurut Dries selama ini pesta ulang tahun Filipe terasa membosankan. Dan ternyata Dries berhasil membuat Filipe tertawa lepas serta bahagia. Setelah pesta berakhir, Dries lalu mengantar Filipe ke kamarnya. Di situ Dries memberikan surat balasan dari Eleanor. Ternyata isi dari surat tersebut adalah Eleanor berjanji pada Filipe akan pergi ke Paris, Prancis minggu depan untuk menemui Filipe. Dan gak cuma itu aja, Eleanor juga memberikan fotonya yang begitu cantik. Saking bahagianya Filipe di hari itu, ia sampai gak bisa tidur semalaman. Beberapa waktu kemudian, hari yang dinantikan Filipe itu pun tiba. Filipe bersiap menemui Eleanor dengan didampingi Yvonne. Di sisi lain, Dries berhasil membuat Bastian meminta maaf pada Elisa karena telah memutuskan hubungan mereka. Setelah itu, ia pergi ke tempat ibunya bekerja. Namun, karena masih merasa bersalah, Dries hanya bisa memandangi ibunya tersebut dari kejauhan dan lalu pergi. Di sisi lain, Filipe yang sedang menunggu Eleanor di situ, ia pun merasa gugup karena takut Eleanor akan kecewa saat melihat kondisi Filipe yang lumpuh. Akhirnya, karena rasa gugup Filipe yang sudah tak tertahankan lagi, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya saat Filipe baru aja keluar, ia nggak sengaja berpapasan dengan Eleanor. Tapi Filipe nggak sadar kalau ternyata wanita cantik dan elegan yang sedang lewat di sebelahnya itu adalah Eleanor. Hari demi hari pun berlalu. Filipe terus-menerus berusaha melupakan Eleanor. Sampai pada suatu hari, ia mengajak Dries untuk ikut bersamanya menaiki pesawat pribadi Filipe.
Di atas sana, di dalam pesawat itu, Filipe memberikan sejumlah uang sebesar 11.000 euro pada Dries. Uang tersebut ternyata adalah uang hasil lukisan Dries sebelumnya yang berhasil terjual. Filipe juga mengatakan kalau Dries sangatlah berbakat dalam melukis lukisan abstrak. Hari demi hari berikutnya, mereka lalui dengan traveling dan jalan-jalan sambil menikmati waktu mereka berdua yang saat ini bukanlah lagi seperti bos dan karyawan, namun sudah terasa seperti sahabat dekat. Sampailah pada saat mereka berdua pulang ke rumah. Dries bertemu dengan Adama, yaitu salah satu adik laki-lakinya. Adik Dries itu datang ke tempat kerja Dries karena dia diusir dari rumah oleh ibunya setelah ketahuan terlibat kasus ganja. Melihat itu, Dries merasa kesal lalu memarahinya karena selalu membuat kekacauan. Gak lama kemudian Dries dipanggil Filipe ke ruangannya. Di sana Filipe lalu mulai menanyakan tentang masa lalu dan kehidupan pribadi Dries. Dries pun mulai bercerita bahwa dulu ia adalah anak yatim piatu dari Senegal, Afrika yang diadopsi sejak berumur 8 tahun. Perempuan yang selama ini dipanggil ibu olehnya ternyata adalah bibinya yang sebenarnya nama asli Dries adalah Bakari. Sedangkan adiknya yaitu si Adama juga adalah seorang anak yang lahir tanpa ayah. Karena dulu bibi atau yang Bakari telah anggap sebagai ibu kandungnya sendiri itu seringkali pulang malam dan tiba-tiba hamil. Mendengar kisah masa lalu Dries yang kelam tersebut, perasaan Filipe pun jadi campur aduk. Karena selama ini Dries di mata Filipe yang selalu terlihat bahagia, ternyata mempunyai kisah yang menyedihkan. Filipe lalu menyuruhnya untuk berhenti menjadi perawat agar ia bisa fokus memperbaiki masalah pribadi keluarga Dries terlebih dahulu, supaya ia bisa bekerja dengan lebih tenang. Alasan lain kenapa Filipe memberhentikan Dries adalah karena ia menginginkan Dries bisa lebih sukses bekerja di tempat lain dan tak selamanya hanya menjadi seorang perawat. Filipe juga berkata bahwa perawatan yang Dries lakukan selama ini sangatlah memuaskan. Sebenarnya ia nggak rela kalau Dries harus pergi, namun di malam itu sebagai seorang sahabat, ia melakukannya demi kebaikan Dries. Pagi hari saat Dries akan pergi dari rumah Filipe, semua perawat di sana pun merasa sedih karena kehadiran Dries di rumah Filipe tersebut selama ini telah membawa kebahagiaan dan keceriaan. Akhirnya mereka semua pun berpisah. Dries dan adiknya Adama lalu pergi dari rumah Filipe. Di perjalanan pulang itu, mereka berniat untuk menjemput ibunya yang baru aja pulang kerja. Di situ Dries dan Adama lalu tertunduk meminta maaf pada sang ibu dan segera membantu membawakan tas ibunya. Semarah apapun sang ibu yang telah mengusir kedua anaknya itu, namun tetap saja sang ibu akan memaafkan Dries serta Adama. Kemudian mereka bertiga pun berjalan bersama pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Dries melamar pekerjaan sebagai kurir di salah satu perusahaan. Di sisi lain, Filipe telah mempunyai perawat baru. Namun perawatnya yang sekarang itu nggak seperti Dries yang merawat Filipe dengan penuh canda tawa. Kini Filipe terlihat lebih sering diam, seakan dirinya nggak nyaman dan nggak ada seorang pun yang menghiburnya seperti dulu. Hingga pada malam hari, Filipe mengalami sesak nafas sampai si perawat berusaha untuk menolong, tapi Filipe nggak mau. Akhirnya Yvonne memutuskan untuk menemui Dries agar bisa merawat Filipe kembali seperti dulu. Esok hari, Dries datang ke rumah Filipe untuk melihat keadaannya. Melihat Dries yang kembali lagi itu pun, Filipe merasa bahagia sekaligus sedih. Tapi di situ Dries langsung mencairkan suasana dengan meledek penampilan Filipe yang sekarang ditumbuhi jenggot dan kumis yang begitu lebat. Hal tersebut pun seketika membuat momen kedua sahabat itu bernostalgia seperti dulu. Beberapa waktu kemudian, Dries mengajak Filipe pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Dries dengan cepat memacu mobilnya hingga mereka berdua ditangkap polisi karena kebut-kebutan. Tapi di situ, Dries nggak kehabisan akal. Ia malah memanfaatkan Filipe dengan mengatakan pada para polisi di sana bahwa Filipe sedang membutuhkan pertolongan cepat karena struknya kambuh. Akhirnya, para polisi pun nggak jadi menilang mereka, tapi justru malah mengawal mereka berdua ke rumah sakit. Saat tiba di tujuan dan saat para polisi itu sudah pergi, Dries lalu mengajak Filipe pergi ke tempat yang sangat jauh
untuk menghabiskan waktu mereka bersama sebagai sepasang sahabat. Ternyata Dries membawa Felipe ke sebuah pantai untuk mencari udara segar dan menikmati indahnya alam yang sudah lama tak Felipe rasakan selama berada di rumah mewahnya. Coup sec, ça me soulagerait. Ouvrir les yeux. Vous avez la même tête. Ah non, non. Ah non, ça se... Colère. Gros colère, Philippe. Keesokan harinya, Dries mengajak Felipe pergi makan siang di sebuah restoran. Tapi baru aja Dries duduk di depan Felipe, ia di situ langsung mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi karena ada sebuah urusan penting. Sebelum pergi, Dries lalu memberikan telur yang dulu sempat ia curi dari rumah Felipe. Kemudian Dries mengatakan pada Felipe bahwa sebentar lagi ada orang spesial yang akan datang. Setelah itu Dries pun langsung pergi meninggalkan Felipe sendirian di sana begitu aja. Kepergian Dries yang gak disangka-sangka tersebut membuat Felipe sangat bingung sekaligus gugup karena dia gak tahu siapa orang spesial yang Dries maksud. Tak lama setelah Dries pergi, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat cantik datang lalu duduk di depan Felipe. Ternyata wanita tersebut adalah Eleonor. Diam-diam, Dries sudah merencanakan pertemuan Felipe dan Eleonor itu. Karena sebenarnya Dries tahu kalau Felipe masih menyimpan perasaan pada Eleonor. Dari kejauhan, Dries yang melihat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya pun tersenyum bahagia sambil berkata bahwa pertemuan Felipe dan wanita yang ia cintai itu adalah hadiah terakhir yang bisa Dries berikan sebagai seorang sahabat. Dan film pun berakhir. Oke, bagaimana teman-teman? Menarik kan? Kalau ingin melihat secara langsung, silakan kalian tonton di rumah kalian masing-masing. Felipe Fazo saat ini tinggal di Maroko, ya. Sempat kan diprediksi bahwa umurnya dia hanya sampai 70 tahun, ternyata tidak, ya. Dan bagaimana nasib satu lagi sahabatnya? Ini dia. Bakari Dries atau Abdul Sow itu berhasil membangun perusahaannya sendiri. Luar biasa ya teman-teman ya. Bakari Idris ini dia apa ya? Ngomong apa lupa. Dia ini tadi kan preman jalanan, sempat masuk penjara selama 6 bulan, tapi dia bisa berkat bersahabat dengan tadi siapa di ini, dia berubah total ya teman-teman. Dia bisa akhirnya membangun perusahaannya dan sekarang hidup bahagia bersama keluarganya. Ya. Dia juga sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Sedangkan si Philips ini dia menikah dengan Eleonor dan memiliki 2 orang putri. Baguslah teman-teman, itu menarik sekali. Ibu rekomendasikan itu drama Prancis itu untuk kalian tonton dan kalian saksikan. Baik, ini kita analisis filmnya ini baru 1 ya. Ya, nanti kita akan lihat lagi. Dan ini adalah pertemuan kita terakhir di akhir semester ini. Excel belum presentasi ya, Excel ya. Oke, Gavin nggak jadi izin, katanya ada urusan. Silakan dong kameranya dibuka dulu. Nadia tolong di foto ya. Gavin nggak jadi pergi? Nggak jadi Bu, katanya nanti sorean ya. Oke. Yuk silakan kameranya dibuka. Nadia tolong dong bantu Ibu Rika untuk foto. Andrew, udah Alsen udah cantik, udah ganteng. Gak usah khawatir.
Ya, silakan. Hujan deras sekali. Oke, silakan. Sudah belum? Sudah? Jika sudah, baik. Hujan makin deras, nanti pasti jaringan akan terganggu dan kita juga tinggal 6 orang ya, tidak ada lagi yang lain. Materi kita juga sudah selesai semua. Silakan yang belum kumpulkan tugasnya kasih ke Ibu Rika secepatnya hari ini. Baik, salam sehat selalu. Selamat berlibur. Sampai ketemu lagi di semester 2. Selamat siang teman-teman. Kasih Bu. Ya, kembali kasih.